Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diniar Mungil Kurniawati, dosen dari Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Di program studi teknik mesin ITK terdapat 4 bidang peminatan, yaitu desain mekanik, material, konversi energi, dan manufaktur. Saya merupakan dosen dari peminatan konversi energi, di mana salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah energi baru terbarukan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai macam energi baru dan terbarukan yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah energi baru terbarukan adalah mahasiswa mampu menganalisis potensi sumber daya energi baru dan terbarukan sehingga mampu merancang teknologi konversi energi baru terbarukan. Capaian tersebut diuraikan dalam berbagai bentuk materi. Yang pertama yaitu pemahaman tentang energi baru terbarukan, yang kedua teknologi konversi energi baru terbarukan, yang ketiga teknologi penyimpanan energi baru terbarukan, keempat analisis ekonomi dan studi kelayakan energi baru terbarukan, dan kelima adalah proyek perancangan energi baru terbarukan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai bentuk kontrol terhadap kelulusan mahasiswa dalam mata kuliah ini dibagi dalam 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, dan aspek pengetahuan. Aspek sikap meliputi menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek keterampilan umum yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian aspek pengetahuan berupa memiliki pengetahuan tentang prinsip dan perkembangan teknologi terbaru secara terkini pada sistem mekanikal serta mampu menyiapkan komponen-komponen yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi. Dan aspek keterampilan khusus meliputi menerapkan pengetahuan tentang sikap dan perkembangan teknologi terbaru secara terkini pada sistem mekanikal serta komponen-komponen yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah penerapan dari student center learning berupa penyusunan proyek teknologi konversi energi baru terbarukan. Tetapi dalam waktu setengah semester hingga UTS, pembelajaran dilakukan dengan metode pembelajaran langsung di dalam kelas berupa ceramah dan diskusi. Pengerjaan proyek dilakukan setelah pekan ke-8 setelah semua materi pengantar diberikan. Adapun proyek yang dihasilkan dari mata kuliah energi baru terbarukan adalah hasil rancangan alat atau mesin konversi energi yang dikaji sesuai dengan potensi pengembangan yang telah dilakukan. Penilaian proyek sebesar 55% yang terbagi atas 50% hasil pekerjaan proyek mahasiswa dan 5% adalah asistensi kelompok. Selain proyek, untuk menilai capaian mahasiswa adalah tugas individu yang dibuat setiap subjek PMK sebesar 10%, kuis di pekan UTS sebesar 10%, dan UTS sebesar 25%. Penilaian dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh mahasiswa karena dilakukan menggunakan Learning Management System atau LMS yang dikelola oleh Institut Teknologi Kalimantan. Demikian penjelasan mengenai pembelajaran untuk mata kuliah energi baru terbarukan sesuai dengan kaidah delivery, interaction, and assessment. Untuk selanjutnya, mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan dapat disimak pada video berikut ini. Terima kasih. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita ketemu kembali ya di pekan ketiga dari mata kuliah energi baru dan terbarukan. Seperti yang sudah disepakati dari minggu pertama kita kuliah. Jadi di minggu ketiga ini kan mulai di minggu kedua kemarin kita mempelajari tentang bentuk-bentuk begitu ya dari energi terbarukan. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang konsep daripada energi surya dan aplikasinya seperti apa. Nah, kemudian untuk di pekan ketiga ini kita akan mempelajari tentang apa itu energi angin dan bagaimana konversi energi angin itu dilakukan serta contoh-contoh begitu ya dari aplikasi energi angin. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita apa ini sebenarnya
angin itu bisa bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Ya, jadi karena ada perbedaan tekanan, kemudian ada perbedaan temperatur, maka udara itu bisa bergerak. Nah, kita bisa lihat apalagi di Indonesia dengan bentuk negara kita kepulauan, banyak laut begitu ya. Nah, itu akan banyak sekali ketersediaan. Kita bisa klik di Balikpapan ini untuk melihat sebaran anginnya. Jadi tidak terlalu kelihatan ya di layar. Nah, mungkin kita besarkan lagi. Nah, ini bisa kelihatan ya arah anginnya ya. Jadi ini sebenarnya kalau yang di Windfinder ini lebih ke ramalan begitu ya, ramalan terhadap arah angin, kemudian kecepatan angin dan kondisi cuaca. Jadi pendekatan dari datanya itu adalah ekstrapolasi. Jadi ini bisa dilihat arah anginnya kemana, kemudian kita juga bisa klik di titik tertentu tadi, misalkan di Balikpapan. Di Balikpapan itu ada 2 stasiun ya, ada 2 stasiun untuk kita bisa melihat kecepatan angin dan juga arah angin. Itu bisa menggunakan dari Samstingan, dari bandara ataupun dari BMKG Balikpapan. Nah, ini sekitar di tengah MV kuadrat. Ada V kan di situ ya, ada kecepatan angin. Nah, berarti energi input itu dipengaruhi oleh yang namanya kecepatan angin. Berarti kalau kecepatan angin semakin besar, harusnya energi inputnya semakin besar untuk mendapatkan energi output tadi, gitu. Nah, turbin angin itu fungsinya untuk mengubah energi input itu menjadi energi output. Nah, nanti pengembangannya bisa ke desainnya atau yang lainnya gitu ya, supaya energi output yang dihasilkan itu ikut besar. Nah, kita perlu untuk melihat, kita kembali tadi ya, kenapa kita perlu untuk melihat energi inputnya, karena memastikan bahwa di Balikpapan itu tidak cocok untuk dibuatkan turbin angin, kira-kira? Belum tentu. Kenapa? Ada yang tahu? Kita bicara wind potensial ya. Ketinggian bisa juga. Jadi nanti kita lebih ke adaptasi turbin angin terhadap pola ketinggiannya. Jadi nanti ada penjelasannya kenapa ketinggian itu berpengaruh terhadap kecepatan angin. Terus kira-kira apa lagi? Kenapa kok dengan kecepatan angin yang rendah itu kita menjawab belum tentu bahwa di situ tidak cocok untuk dibuatkan wind farm gitu misalkan. Bentuk turbinnya, karena bentuk turbin itu bisa menyesuaikan dari energi potensinya. Jadi kita cek dulu potensi energinya seberapa. Pengembangan dari energi terbarukan, salah satunya adalah energi angin. Begitu, nanti saya jelaskan step-stepnya harus seperti apa. Oke, next ya. Jadi perkara ketinggian tadi, jadi ada yang namanya wind shear. Nah, kalau kita bicara wind shear, berarti saya harapannya kalian bisa mengingat mata kuliah mekanik bangun turbin angin untuk gedung bertingkat. Nah, karena turbin angin yang saya kembangkan itu adalah turbin angin vertikal, di mana turbin angin vertikal itu tidak memerlukan ketinggian yang tower yang cukup besar dan cukup tinggi. Kalau misalkan kalian sudah sering melihat kan bagaimana turbin angin sumbu horizontal seperti yang di drama-drama Korea atau seperti yang diletakkan di Jeneponto, ya kan? Jeneponto Sidrap itu kan turbin angin yang untuk kecepatan tinggi. Nah, kalau untuk kecepatan tinggi itu cocok yang digunakan adalah turbin angin jenis horizontal, gitu ya. Sementara ya berdasarkan aksis sumbunya, jadi ada yang disebut dengan horizontal aksis dan vertikal aksis. Jadi horizontal itu yang berputarnya begini, ya. Kemudian kalau yang vertikal berputarnya seperti ini. Contohnya adalah ini adalah Savonius, saya bawa Savonius, berarti Savonius itu yang mana kalau di sini ada. Nah, ini ada Herotor, ya. Herotor itu yang ini, ya kan? Terus kemudian ada ini sebenarnya adalah sama juga Herotor, tapi dikembangkan dari sisi sudunya. Jadi blade-nya itu dibuat tidak datar seperti ini atau dibuat ada lengkungnya. Kemudian ini yang dikembangkan baru mulai saya penelitian di tahun 2022. Ini adalah Savonius modifikasi
Ya, jadi ini modifikasi dari Savonius yang kita sebut dengan Ugrinski. Gitu. Nah, kemudian di sini ada selain dari sumbunya itu ada dari sistem operasinya. Jadi ada yang disebut dengan leaf base, ada yang disebut dengan drug base. Apa itu yang disebut dengan leaf base atau yang disebut dengan drug base? Di McFlu kan sudah pernah tuh leaf drug apa? Gaya drug itu? Ya berarti kan tadi Sukan apa? Kalau drug berarti dia memanfaatkan apa? Memanfaatkan apa? Gesekannya Bu. Gaya drug Ya, gaya atau drug. gaya hambatnya. Ya, hambatannya. Nah, contohnya siapa yang memanfaatkan gaya drug ini? Yaitu adalah Savonius dan Ugrinski. Itu adalah drug type. Jadi memanfaatkan gaya hambat. Sementara ada yang disebut dengan leaf base atau yang menggunakan gaya angkat. Nah, yaitu adalah rotor. Nah, kalau kita melibatkan gaya angkat, maka sudutnya itu harus mempertimbangkan bentuk aerodinamik daripada suatu benda. Makanya ini kan bentuknya aerodinamik kan? Saya lupa ini nancah berapa. Gitu. Sudah tahu ya? Ya. Jadi seperti itu. Makanya kenapa harotor itu kita sebut sebagai leaf base karena memanfaatkan gaya leaf tadi, bentuk sudunya itu harus aerodinamis. Kemudian kalau untuk drug type itu ada beberapa, ada Savonius, ada Ugrinski, terus kemudian ini ada cross flow gitu ya. Jadi yang sifatnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kalau berdasarkan dari ukurannya itu ada yang small, ada yang medium, ada large dan juga very large. Nah, small, medium, large, very large ini tergantung dari berapa daya yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh turbin anginnya gitu. Oke, ini adalah komponen-komponen dari horizontal axis wind turbine ya. Jadi ada rotor, ada pitch-nya, terus kemudian ada generator dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk vertical axis tadi ya sudah saya jelaskan juga. Contohnya untuk drag type itu apa, untuk lift type itu seperti apa. Nah, jadi ini beberapa pengembangannya gitu. Nah, jadi ya tadi kembali ke bagaimana caranya kita merancang suatu turbin. Lihat di sini ya, Weibull analysis diagram itu adalah yang kita cari adalah fungsi kepadatan probabilitas. Artinya kita melihat dari sepanjang tahun misalkan berapa sih potensi kecepatan angin yang sering muncul. Artinya yang probabilitasnya paling tinggi adalah daya inputnya atau energi inputnya. Karena berdasarkan dari energi kinetik, maka yang di sini menjadi satu hal yang cukup mempengaruhi nilai dayanya itu adalah apa? Kecepatan angin. Maka kalau kita sudah punya wind potensialnya tadi, kita bisa mendapatkan apa? Wind powernya dengan persamaan setengah rho dikali A dikalikan dengan V. Bagaimana kita mendapatkan rho atau densitas dari udara? Masih ingat? Pakai apa? Pakai anemometer. Bisa kalau anemometernya kompatibel untuk menghitung densitas, tapi biasanya anemometer itu cukup di kecepatan angin, tekanan dan juga rho. Nah, kalau sudah dapat temperaturnya, kita bisa cari di tabel. Tabel itu adalah luasan yang bisa dikenai oleh angin. Sekarang pertanyaannya, kalau Savonius, ya, luas sapuannya berarti apa? Persegi panjang. Anggapannya persegi panjang ya. Anggapannya persegi panjang. Berarti bisa dapatkan dari mana sisi panjang dan sisi lebarnya? Ya, dari mana? Dia punya apa ini? Diameter. Ini ada diameter, ini ada tinggi. Jadi siapa luas sapuan daripada Savonius? Diameter dan dikalikan dengan tingginya. Jadi sama nggak kalau misalkan 2 sudu sama 3 sudu? Sama. Untuk tadi
kan ada turbin Savonius dan Urginsky ya. Iya, ini Yang mana Urginsky. Urginsky ini adalah pengembangan dari Savonius itu sendiri. Nah, selain dari bentuknya itu apa aja sih itu yang lebih baik daripada Savonius di Urginsky ini? Kan dari Oke. desainnya kayak gitu. Karena kita mengembangkan Urginsky ya, Ya. anggapannya adalah Urginsky ini bisa memperbaiki desain daripada Savonius. Jadi kita kembali kepada konsep drag base tadi ya. Karena ini drag base dan turbin itu kerjanya bagaimana? Searah atau berlawanan arah dengan jarum jam kira-kira? Searah ya, searah dengan jarum jam. Kalau saya punya angin, ya, angin yang akan meniup, akan berhembus ke sudu sudu turbin. Itu lewat mana? Lewat yang cekung ini atau lewat yang cembung ini? Yang cekung, otomatis kan dia akan seperti ini kan? Nah, namanya gaya hambat itu ada gaya yang pasti karena sudunya ini menggunakan gaya hambat, tentunya ada besarnya gaya hambat yang lain yang menyebabkan performanya itu menurun. Nah, di mana letaknya? Kalau misalkan logikanya dia mendorong ini ya, kan angin nggak ke sini aja, tapi juga ke yang bagian cembung ini. Semakin dia cembung seperti ini, akan semakin menyebabkan gaya yang ada di sini yaitu lebih besar malah daripada yang cekung. Itulah yang kita sebut sebagai torsi negatif. Jadi di dalam drag base itu hati-hati dengan yang namanya torsi negatif. Kalau torsi negatifnya besar, maka putaran daripada turbin kita itu akan semakin kecil. Coba sekarang kalian lihat bagaimana Urginsky bentuk sudunya. Ini ya saya lihat kan gini ya. Tahu ya? Terus kemudian Urginsky ini seperti ini. Efeknya di mana? Semuanya di atas. Cembungannya lebih berkurang. Dengan harapan apa? Ini torsi. Mengurangi torsi negatif. Jadi seperti itu. Oke. Ya ternyata kompleks kan ya. Nah beda lagi nanti kalau kita bicara di lift base. Ya nggak ada torsi positif, torsi negatif. Adanya adalah komponen daripada aerodinamika sudunya. Nanti belajarnya seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya. Nanti akan saya kirimkan beberapa materi ya yang terkait dengan perancangan dari turbin. Jadi intinya tadi kita sudah punya persamaan bagaimana menentukan daya turbin, menentukan efisiensi dan lain sebagainya. Kita bisa mainkan di situ. Jadi ada yang namanya efek geometrik. Efek geometri itu tadi ya, bentuk sudu. Itu kita bisa mainkan. Jumlah sudu. Kalau drag base mungkin bentuk sudunya bisa kita mainkan untuk misalkan ada di modelnya helical seperti itu, kayak ini ya, kayak yang ini ya, helical begitu. Nah kemudian kalau untuk yang lift base itu bisa kita mainkan di aerodinamikanya. Jadi kancanya kita bisa mainkan gitu ya, bisa menggunakan yang simetris, bisa menggunakan yang asimetris. Itu semua biasanya kita teliti untuk apa? Untuk memperbaiki performa dari turbin angin gitu. Nah sebenarnya kekurangannya kita itu adalah di masa ini. Nanti kalian akan mencari dulu bagaimana potensi angin di Balikpapan, karena nanti akan mengerjakan proyeknya adalah perancangan turbin angin. Sebelum kita melakukan perancangan proyek itu, silakan kalian mencari dulu nanti bisa diasistensikan dengan saya untuk mendapatkan energi potensi yang ada di Balikpapan. Jadi ini tugasnya, silakan nanti dikumpulkan di minggu depan gitu ya, di pertemuan kita selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan kita hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.